Oke, kali ini kita akan membahas sebuah konsep dari ajaran Derek Prince yang mungkin ya kedengarannya agak gimana gitu, menantang, yaitu takut akan Tuhan. Nah, meskipun kata takut ini seringkali konotasinya negatif, Derek Prince justru mengajarkan bahwa di dalamnya itu tersimpan sebuah harta karun yang luar biasa. Yuk, kita selami bareng-bareng kenapa ini penting banget. Coba deh, kita berhenti sejenak dan renungkan. Kalau Anda dengar kata takut, apa sih yang pertama kali muncul di benak Anda? Perasaan apa yang timbul? Apakah sesuatu yang negatif, bikin cemas, atau mungkin ada yang lain? Ini menarik untuk kita gali lebih dalam. Menurut Derek Prince, ternyata nggak semua rasa takut itu sama loh. Ada rasa takut yang sifatnya merusak, tapi ada juga rasa takut yang justru membangun kita. Nah, yang kedua inilah yang disebut takut akan Tuhan. Dan ini katanya adalah kunci keberhasilan dalam hidup kita. Yuk, kita bedakan keduanya. Jadi, Derek Prince membaginya jadi dua kategori. Di satu sisi ada rasa takut yang nggak sehat. Ya seperti takut akan masa depan, takut sama omongan orang, atau takut gagal. Tapi di sisi lain ada rasa takut yang sehat, yang justru perlu banget kita kembangkan, yaitu takut akan Tuhan. Dan inilah yang akan jadi fokus kita. Sekarang saya tahu mungkin ada dari kita yang mikir, bukankah takut akan Tuhan itu konsep dari perjanjian lama, sesuatu yang udah kuno? Nah, Derek Prince menunjukkan kalau anggapan ini adalah sebuah kesalahpahaman besar. Mari kita lihat buktinya langsung dari Alkitab. Bukti pertama yang disajikan Derek Prince itu dari Mazmur 19 ayat 9. Ayat ini bilang dengan sangat jelas, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Wow, untuk selamanya loh. Ini artinya bukan konsep yang sementara atau musiman, tapi sesuatu yang abadi. Dan gak cuma itu. Bukti kedua datang dari Amsal 23 ayat 17, yang menekankan relevansinya buat kita sehari-hari. Ayatnya berbunyi, takutlah akan Tuhan pada tiap-tiap hari. Jadi, ini bukan cuma untuk selamanya, tapi juga untuk setiap momen dalam hidup kita sekarang. Oke, jadi kalau ini bukan konsep yang kuno dan ternyata sangat relevan, lalu apa artinya? Yuk, kita coba definisikan ulang konsep ini, kita geser dari apa yang bukan menjadi apa yang sesungguhnya. Nah, ini dia intinya. Menurut Yesaya 33 ayat 6, seperti yang sering ditekankan Derek Prince, takut akan Tuhan itu bukan sebuah beban. Justru sebaliknya, ayat itu bilang, takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Bayangkan, sebuah harta karun yang Tuhan bagikan kepada kita umatnya. Jadi, apa inti definisinya? Kata yang paling tepat menurut Derek Prince untuk menggambarkan takut akan Tuhan adalah, itu loh sebuah perasaan campur aduk antara hormat yang luar biasa, takjub, dan kagum yang begitu mendalam. Ini bukan tentang teror atau kengerian, tapi tentang kekaguman akan kebesarannya yang tak terbatas. Biar makin jelas, kita lihat perbandingannya. Takut akan Tuhan itu tentang kekaguman dan rasa hormat yang dalam. Ini sama sekali bukan siksaan, bukan takut pada omongan orang, dan jelas bukan rasa takut yang datang dari pengaruh yang menyesatkan. Ini dua hal yang beda banget kan? Dan untuk melihat betapa positif dan pentingnya konsep ini, yuk kita alihkan fokus kita pada teladan yang paling sempurna, yaitu Yesus. Kalau hal ini begitu penting baginya, maka sudah pasti ini juga super penting bagi kita. Derek Prince menyoroti satu bagian menarik dari kitab Yesaya pasal 11. Di sana disebutkan, ada 7 manifestasi Roh Kudus yang hinggap pada Yesus. 7 loh. Kira-kira apa saja ya ketujuh manifestasi itu? Daftarnya di Yesaya 11 ayat 2 itu dimulai dengan roh Tuhan, lalu ada roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan perhatikan. Yang terakhir, yang menjadi puncaknya adalah roh takut akan Tuhan. Ini menunjukkan betapa signifikan dan krusialnya hal ini. Dan ayat 3-nya memberikan penegasan yang luar biasa. Bagi Yesus, takut akan Tuhan itu bukan cuma sekedar karakteristik biasa, tapi menjadi sumber kesenangannya. Sesuatu yang ia nikmati. Itu adalah sukacitanya. Nah, ini membawa kita pada sebuah pertanyaan refleksi yang sangat kuat dari ajaran Derek Prince. Jika Yesus sang anak Allah yang sempurna, hidupnya ditandai, dan bahkan bersukacita dalam takut akan Tuhan, bagaimana mungkin kita berani berpikir bahwa kita bisa hidup dan baik-baik saja tanpa hal itu? Oke, kita udah bahas apanya dan mengapanya. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian yang paling praktis. Bagaimana caranya? Gimana kita bisa menerapkan ajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini dia pertanyaan yang mungkin ada di benak kita semua. Kalau ini adalah harta karun yang begitu berharga, gimana cara kita mendapatkannya?
Derek Prince memberikan beberapa langkah praktis yang bisa kita ikuti. Derek Prince menguraikan beberapa langkah praktisnya. Pertama, seperti yang tertulis di Mazmur 34, takut akan Tuhan itu harus diajarkan dan kita harus mau belajar. Ini nggak datang otomatis. Kedua, ini adalah sebuah pilihan sadar. Amsal 1 bilang kita harus memilih takut akan Tuhan. Ketiga, ini akan kelihatan dari cara kita bicara. Kita menjaga lidah kita dari perkataan yang jahat. Dan yang terakhir, kita harus secara aktif menjauhi kejahatan. Karena takut akan Tuhan dan kompromi dengan dosa itu nggak bisa jalan bareng. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Takut akan Tuhan tidak datang begitu saja. Ini adalah sebuah pilihan. Seperti yang ditekankan oleh Derek Prince, kita harus secara aktif dan sadar memilihnya, barulah Tuhan bisa menumbuhkannya di dalam hidup kita. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan provokatif dari ajaran Derek Prince ini untuk kita renungkan baik-baik. Apa yang paling Anda takuti? Apakah pendapat orang lain? Takut miskin? Takut sakit? Karena apapun yang paling Anda takuti, kata Derek Prince, itulah yang sebetulnya menjadi Tuhan dalam hidup Anda. Pertanyaan sesungguhnya adalah, sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita takuti dengan penuh kekaguman dan hormat? Terima kasih sudah mengikuti ulasan singkat dari pengajaran ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.